Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Isfan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kali ini kita bahas survei tipu-tipu yang dikumandangkan oleh siapa lagi? Rocky Gerung. No Rocky, no party. Jadi ucapan Bang Rocky Gerung tentang survei tipu-tipu itu ya kemudian menarik perhatian begitu banyak kalangan, bahkan ya mbah-mbahnya lembaga survei itu keluar dari pertapaannya untuk mengomentari itu. Salah satunya ya Kak Ipung atau Bang Saiful Mujani dan Bang Burhanuddin Muhtadi yang memang kemudian karena disenggol oleh Rocky tentang survei tipu-tipu dan menyenggol lembaga survei Indonesia di mana Bang Saiful itu dulu dan Bang Burhan aktif di sana, ya wajar saja kemudian mereka menanggapi cuitan atau celotehan dari Bang Rocky Gerung. Yang dikomentari itu salah satunya ya meluruskan bahwa dulu pertama kali lembaga survei Indonesia melakukan surveinya itu katanya bukan didanai oleh World Bank seperti yang Rocky sebutkan, tapi JK. Ya bagus juga diluruskan, tapi kemudian itu kan juga sama-sama lembaga asing. Tapi kita tidak akan membahas terlalu jauh soal perdebatan tentang siapa yang mendanai ketika itu, tapi Rocky, Kak Ipung dan Burhanuddin itu memberikan kontribusi yang baik, berdebat, memberikan persepsi-persepsi sesuai dengan subjektivitas mereka tentang survei tipu-tipu itu, dan itu baik untuk demokrasi gitu. Dan ketiganya saya kira punya mental yang amat sangat siap untuk berdemokrasi dan tidak kebal atau tidak baperan jika saling menghantam satu sama lain, menghantam dalam arti saling berdebat satu sama lain gitu. Nah, jadi memang ada banyak kegelisahan sih ya di antara banyak kalangan, mungkin juga banyak masyarakat tentang perkembangan survei akhir-akhir ini, bahkan mungkin ya sudah lama juga. Orang kadang-kadang bersikap ganda terhadap hasil survei atau kepada lembaga surveinya sendiri gitu. Jadi kritik terhadap lembaga survei maupun hasil survei itu seringkali terjadi dan itu sudah sering terjadi di masa lalu, terutama pasca era reformasi dimulai di Indonesia, ketika demokrasi itu berkembang, kemudian polster atau lembaga-lembaga survei itu juga bermunculan di Indonesia. Nah, kritik terhadap lembaga survei, hasil survei, ketidakpercayaan terhadap hasil-hasil survei, terhadap ketidakjujuran pembiayaan dari lembaga survei, bahwa survei itu bisa dipesan, atau survei itu juga seringkali dikritik menjadi opinion maker terhadap kandidat yang membayarnya atau membiayainya. Kemudian ada juga yang dianggap patut diduga misalkan merubah hasil. Nah, itu kritikan-kritikan itu memang sering terjadi karena salah satunya seringkali lembaga survei itu merangkap juga sebagai konsultan dari partai politik atau dari kandidatnya, sehingga ada bias dalam melakukan survei atau hasil surveinya. Itu yang kemudian banyak kalangan mencurigai atau mengkritisi hal tersebut. Ternyata kritik terhadap lembaga survei atau terhadap survei ini juga terjadi di negara yang lebih dulu
demokrasinya. Salah satunya ya kiblat demokrasi Indonesia itu kan kadang-kadang ya ke Amerika Serikat tuh gitu. Bahkan di negara mbahnya demokrasi itu sendiri ya kritik terhadap eksistensi, pembiayaan maupun hasil survei, termasuk kritik terhadap metodologinya sendiri itu memang sering sekali terjadi gitu. Jadi di iklim demokrasi itu biasa saja. Dan alumni LSI yang mendirikan lembaga survei ya, dulu kenapa Rocky menyebut LSI itu ya karena dulu itu berkumpul semua di situ. Jadi Kang Saiful Mujani, Mas Burhanuddin Muhtadi, bahkan Denny J.A, mbah-mbahnya lembaga survei ini itu dulunya itu berkumpul di LSI itu sendiri ya sebagai kawah candra di mukanya lembaga survei. Nah sekarang setiap mereka itu punya lembaga survei sendiri, Bang Denny J.A itu dengan lingkaran survei Indonesia ya, lembaga survei Indonesianya sendiri masih ada, kemudian Bang Saiful Mujadi bikin SMRC, Bang Burhanuddin Muhtadi itu bikin indikator politik Indonesia gitu. Nah ini jadi LSI itu sudah melahirkan banyak anak dan bahkan mungkin cucu ya kan. Nah kembali ke soal survei tipu-tipu itu ya kan, saya ingat satu artikel amat sangat menarik di New Yorker ya. Jadi judulnya itu Are Polls Ruining Democracy gitu. Jadi jadi kalau polls itu kalau di sana itu ya survei di Indonesia lah. Artinya tuh itu. Makanya polling itu di barat, di Amerika disebut dengan polling. Orangnya atau lembaganya disebut pollsters. Kalau di sini lembaga survei yang melakukan survei gitu. Jadi biar nggak bingung. Jadi judulnya amat sangat menarik, menyangkut kritik Rocky dan debat antara para pihak tentang survei tipu-tipu. Jadi apakah survei ya di bahasa Indonesia kan saja, apakah survei ini memang menjatuhkan atau ruining itu menghancurkan, mungkin lebih tepatnya membahayakan atau lebih halus lagi menurunkan kualitas demokrasi lah kira-kira gitu. Jadi are polls ruining democracy gitu. Kadang-kadang ruining ini juga ruin tuh diartikan dengan menghina gitu kan. Ya lebih tepatnya mungkin membahayakan atau mengancam demokrasi lah kira-kira gitu. Nah di artikel ini diterbitkan sebenarnya udah sangat lama, yaitu di tahun 2015 ya dengan judul Politics and the New Machine gitu. Jadi ini settingnya waktu itu ada pertarungan eranya Donald Trump ini tentang pollster dan polling ini gitu, karena banyak yang melihat bahwa Donald Trump itu ya ngomongnya kan selebor ya, orangnya tuh lugas belak-belakan gitu, nggak ya suka-suka dia lah dia ngomong gitu. Nah artikel ini sengaja saya cari dan saya kutip supaya kawan baik semua tuh memahami bahwa kritik terhadap lembaga survei, terhadap hasil survei, terhadap metodologi itu juga sudah lama dilakukan di mbahnya demokrasi sana, di Amerika sana gitu. Dengan judul artikel ini yang diterbitkan di New Yorker ya .com itu pada tanggal 4 November gitu. Jadi saya ingin kutip beberapa paragraf saja biar enggak terlalu panjang, tapi paragraf-paragraf yang amat sangat penting kenapa polling ini apakah memang membahayakan atau mengancam atau menurunkan kualitas demokrasi gitu. Yang sudah pasti memang di Amerika Serikat sana aja itu seringkali prediksi atau temuan hasil survei itu ya salah gitu.
Jadi tidak sesuai hasil pemilunya itu tidak sesuai dengan prediksi para pollster di sana gitu, para surveyor di sana. Jadi itu biasa gitu terjadi gitu. Jadi kenapa Rocky Gerung mengkritisi ini ya karena di Indonesia sendiri ya seringkali prediksi atau temuan hasil survei beberapa saat menjelang entah itu pilpres, pilkada, pemilu itu salah besar gitu hasilnya gitu. Jadi kata Donald Trump di paragraf pertama ini, I am who I am katanya kan. Dia ngomong ini di bulan Agustus pada saat menjelang debat pertama Presiden GOP. GOP itu kalau nggak salah Great All Parties, itu biasanya merujuk ke Partai Republik ini. And what he mean by that was this katanya. Nah ini yang kalimat kuncinya nih. I don't have a pollster. Jadi saya tuh nggak punya lembaga survei atau polling atau survei katanya. The words pollster, ya, kata pollster when it was coined, yaitu artinya bebasnya itu dianalogikan menurut dia itu diartikan sebagai a slur. Slur itu ya terjemahan letter luck-nya ya cercaan atau hinaan gitu ya. A slur like huckster. Huckster itu terjemahan bebasnya itu orang yang sering jualan atau pedagang keliling lah gitu. Nah itu dia kan ngomongnya tuh Trump ini ya suka-suka dia. Jadi dia ibaratkan yaitu tadi pollster atau lembaga survei atau tukang survei itu seperti ya profesi yang agak hina seperti pedagang keliling kira-kira gitulah ya kan. That's the way Trump use it katanya. Itulah cara Trump melukiskan atau mengejek atau mengkritisi pollster itu, lembaga survei itu. Other candidates have pollster. They pay these guys $200,000 a month to tell them don't say this, don't say that. Trump has none. No one tells me what to say. Jadi they itu artinya kandidat yang lain itu membayar $200,000 per bulan ya. $200,000 per bulan itu kalau kali 10.000 aja udah 2 miliar tuh. Ya kan sekarang kursnya kan udah 14.500. Jadi lebih banyak lagi per bulan tuh dibayar. $200,000 a month to tell them untuk tidak mengatakan ini, mengatakan itu. Artinya orang tersebut menggunakan pollster supaya pollsternya itu harusnya ngomong begini dan tidak boleh ngomong begini gitu. Kalau Trump katanya itu nggak punya pollsters dan tidak ada seorang pun yang mendikte saya apa yang saya katakan. Nah, no one tells me what to say katanya. Nah, jadi di paragraf 2, every election is a morality play katanya. Jadi setiap pemilu adalah permainan moralitas. The candidate try to speak to the people but is thwarted by negative campaign. Kandidat itu mencoba berbicara kepada masyarakat tapi sering digagalkan dengan negatif campaign. Jadi kampanye negatif atau framing negatif. Kemudian vilified ya. Jadi vilify itu artinya kira-kira tuh difitnah lah ya. Difitnah dengan atau difitnah oleh bias media, oleh media-media yang bias atau tidak berimbang atau tidak adil atau tidak memegang teguh jurnalistik. Artinya medianya itu sudah punya kandidat sendirilah gitu. Jadi seringkali ketika muncul kandidat yang kuat atau kandidat yang biasa itu difitnah oleh media-media yang
memberikan liputan atau informasi yang memang sudah bias gitu, dan kemudian and haunted by a war record, jadi dihantui oleh catatan-catatan perang atau pertarungan yang amat sangat keras. Jadi perang itu kan saling menembakkan peluru gitu. Nah, itu yang disampaikan oleh Donald Trump. Nah, New Yorker ya di paragraf ini, lately the sea of polls ya, akhir-akhir ini ya lautan ya. Kalau penulis nih seringkali menggunakan kata-kata seperti juga orang Indonesia ya. The sea of polls is deeper than ever before and darker. Jadi lautan polling, lautan lembaga survei itu lebih dalam dari sebelumnya yang pernah terjadi, bahkan lebih gelap gitu. Nah, media New Yorker ini mengumpulkan data atau melakukan studi atas data yang sudah ada, bahwa ya sejak 1990s katanya, from the late 1990s to 2012, kalau bilangnya itu 1990-an ya, dan diawali dengan the late gitu, biasanya itu berarti 95 ke sini lah. Jadi di kisaran 96, 97, 98, 99 tuh. Artinya dari kisaran 1997-an ke 2012 itu setidaknya itu ada sekitar 1200. 1200 itu 1200 lembaga survei itu yang melakukan kurang lebih 37.000 ya survei. Jadi hanya dalam kurun waktu itu aja 37.000 survei by making more than 3 billion phone call. Ya, 3 billion itu berarti 3 miliar panggilan telepon untuk survei tersebut. Karena di sana itu sudah jarang sekali survei itu door to door tatap muka. Ya, di sana itu pakai telepon gitu. Nah, itu jumlahnya itu dalam kurun waktu tadi itu sekitar 3 miliar panggilan telepon. Uniknya ya, most American refuse to speak to them. Jadi sebagian besar penduduk Amerika kalau surveinya dilakukan melalui telepon itu suka nolak gitu. Itulah kenapa this skew result. Jadi hasilnya tuh jadi miring, jadi menjadi kurang optimal atau kurang bisa dipercaya. Oleh karenanya pada saat Mitt Romney itu maju jadi capres ya, saya lupa tahun berapa, paginya menjelang pemilihan itu ya, yakin bahwa Mitt Romney itu akan menang. Ya, akan memenangkan pertarungan Pilpres di Amerika. Ternyata kalah gitu. Nah, dalam sebuah studi, a 2013 study, a poll ya, mendapatkan bahwa 3 out of 4 American suspect poll bias. Nah, di Amerika sendiri 3 ya dari 4 orang Amerika itu mencurigai hasil survei itu, polling itu ya bias, artinya tidak objektif gitu. Artinya ya itu tadi kalau bahasa Rocky ya jangan-jangan tipu-tipu kira-kira gitu. Itulah mengapa there was far greater distrust among the people who refused to take the survey. Oleh karenanya ya kenapa dari 3 dari 4 orang Amerika itu menganggap polling itu bias, makanya mereka tuh jadi kemungkinan untuk ikut terlibat diwawancarai itu jadi males gitu, jadi nggak mau. Nah, akhir-akhir ini beberapa lembaga survei itu survei per telepon. Nah, terkait dengan survei per telepon itu di Amerika sendiri dan di Kanada itu sudah
ada act atau undang-undang atau regulasi yang memang melarang perusahaan, ya, perusahaan itu menelpon secara sembarangan itu. Kalau orangnya komplain itu bisa digugat itu. Jadi kalau di kita kan masih bebas ya, nggak ada Consumer Protection Act gitu. Jadi undang-undang perlindungan konsumen termasuk di dalamnya melindungi gangguan para surveyor atau para pollster, bahkan gangguan dari perusahaan-perusahaan yang menjual entah itu barang atau jasa atau kartu kredit atau pinjol atau utang gitu, atau jualan apa saja itu di sana dilarang tuh. Kalau di kita kan itu sering banget tuh, Pak mau survei ini, aduh kita udah males. Jadi menjadi pertanyaan juga kadang-kadang saya ketika ada satu lembaga survei itu pertanyaannya banyak, dari mulai kinerja per lembaga, kinerja presiden, simulasi pilpres, top of mind, itu begitu banyak, itu kurang lebih itu ya mungkin bisa sampai 10-30 menit tuh pertanyaannya. Jadi kalau melalui telepon, jangankan masyarakat diajak ngobrol 30 menit, diajak ngobrol 50 menit aja ngabisin pulsa gue aja loh gitu. Jadi hasilnya itu menjadi bias. Itulah kenapa ini di Amerika, ya di Amerika orang males melayani, bahkan menolak melayani survei-survei itu. Nah, di Indonesia mungkin masih banyak orang baik yang rajin atau mau diwawancara melalui telepon itu. Nah, ini ada satu paragraf yang sudah disinggung tadi tentang survei yang dilakukan melalui telepon ya. Nah, di sini disebutkan dalam artikel ini, even if more people could be persuaded to answer the phone, polling would still be teetering on the edge of disaster. Jadi meskipun begitu banyak orang yang bisa dibujuk ya untuk menjawab telepon tersebut, tetapi polling itu masih menyisakan masalah atau masih tertatih-tatih menuju tepian bencana gitu. Jadi ini idiomnya menarik, teetering on the edge of disaster. Ya, disasternya kenapa? More than 40% of America does no longer have landline. Jadi lebih dari 40% ya orang dewasa di Amerika itu nggak lagi punya landline. Landline itu kabel telepon, artinya telepon rumah ya. Jadi, nah di tahun 91 the 1991 Telephone Consumer Protection Act tadi udah saya singgung nih. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Telepon di tahun 91 telah melarang ya telepon secara otomatis ke cellphone gitu. Sudah landline-nya, telepon rumahnya udah nggak ada, atau telepon rumah terutama ya. Kalau telepon kantor masih banyak, jadi telepon rumah itu udah nggak ada. Kemudian ada larangan untuk menghubungi secara otomatis smartphone atau cellphone ya. Nah, the law aturan ini diterapkan kepada public opinion polling ya, survei opini publik yang nilainya itu $1 billion a year industry. Jadi survei itu sudah menjadi industri sendiri, bisnis sendiri yang omsetnya itu kira-kira $1 miliar. Nah, juga diterapkan untuk riset marketing. Ya, riset marketing, riset bisnis, yang industri ini bisnisnya itu omset per tahunnya itu $20 miliar per tahun. Ya. Nah, this summer katanya, di musim panas ini, artinya di tahun 2015 musim panas, Gallup itu lembaga survei yang amat sangat terkenal di dunia yang didirikan oleh George Gallup, ya bapaknya survei opini publik,
itu agree to pay $12 million to settle a class action lawsuit filed on behalf of everyone in the United States. Jadi kira-kira Gallup ini setuju untuk membayar denda kurang lebih itu $12 juta atas gugatan masyarakat atau class action atas nama setiap orang di Amerika ya dalam kurun waktu 2009 sampai 2013 ya, karena ia melakukan panggilan telepon terlarang ya tentang yang panggilan telepon itu tentang opini politik atau opini publik ya. Gallup sendiri menolak melakukan bahwa perbuatan ini salah gitu. Gallup deny any wrongdoing. Artinya Gallup sendiri menolak tindakan itu salah gitu. Nah, di bulan Juni di tahun yang sama 2015 ya, FCC itu adalah Federal Communication Commission atau Komisi Komunikasi tingkat federal atau tingkat pemerintah pusat di Amerika. Itu memperkuat dan menegaskan kembali larangan auto dialing ke cellphone itu. Jadi udah makin sulit tuh untuk melakukan survei melalui telepon ya. Akhirnya kemudian setelah survei itu tatap muka, door to door, kemudian melalui telepon, itu belakangan berkembang itu internet polls ya, survei melalui internet. Nah, ini tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi karena kalau tatap muka dan telepon, lembaga survei yang mendatangi ya responden. Nah, kalau di internet responden yang mendatangi lembaga survei, jadi tingkat kesulitannya tuh lebih susah lagi. Kalau tingkat pengambilan datanya makin susah, apalagi hasilnya. Nah, makanya di tahun 2015 itu di Israel ya hasil surveinya itu jeblok, tidak mampu memprediksi atau gagal atau kebalikannya karena polling di Israel waktu itu Benyamin Netanyahu itu menang gitu. Kalah. Ternyata malah Benyamin Netanyahu itu menang. Kemudian di bulan Mei di tahun yang sama ya hampir semua lembaga survei di United Kingdom atau di Inggris Raya sana itu memforecast ya partai buruh yang menang. Ternyata yang menang itu adalah partai konservatif. Nah, itulah mengapa ya salah satu dedengkot opini publik di Amerika yang namanya itu Don Wagner ya, dia itu CEO of Civis Analytics ya, itu perusahaan dan konsultan yang terkait dengan data science teknologi, itu mengatakan bahwa it's a little crazy to me that people are still using the same tools that were used in the 1930s katanya. Jadi ia agak sedikit gila atau artinya tuh ya nggak habis mengerti lah kira-kira kenapa orang-orang masih menggunakan tools atau instrumen yang sama yang digunakan di tahun ya 30-an katanya. Ya dia bagian dari tim kampanye Obama di tahun 2012 itu mengembangkan metode yang lebih complicated, lebih lengkap, lebih luas karena salah satunya ya juga misalkan tidak percaya kalau jumlah pemilihnya 200 juta dengan hanya sampel 1.200 itu dia nggak yakin gitu. Makanya dia mengembangkan satu metode yang bisa merangkum apa yang menjadi persepsi publik itu gitu. Jadi tetapi yang menarik ya begitu deras kritikan terhadap
lembaga survei, temuan survei, metode survei, dan di setiap pemilu ini biasanya memang menjelang pemilu atau ketika mengukur kinerja seorang pemimpin misalkan, atau setelah pemilu, itu biasanya memang kritik itu deras terhadap lembaga-lembaga survei. Pun demikian, sebagai bagian dari demokrasi, lembaga-lembaga survei di Amerika sana juga masih hidup hingga sekarang, dan masih banyak orang yang menggunakan profesional atau kerja-kerja mereka gitu. Jadi di Indonesia juga sebagai bagian dari demokrasi tentu itu kritik-kritik dan masukan terhadap lembaga survei itu harus diterima dengan legowo. Apakah survei itu memang tipu-tipu atau tidak? Ini soal moralitas dan integritas saja. Apakah memang data yang disajikan itu memang benar seperti yang terjadi di lapangan? Apakah yang membiayai survei tersebut itu mendikte atau memesan hasilnya kepada sang lembaga surveinya, ya kan? Ataukah metodenya memang misalkan dimain-mainin sehingga hasilnya supaya sesuai dengan harapan yang membayar atau tidak? Nah, itu hal-hal yang mungkin agak sedikit sulit tuh dibuktikan. Itu lebih kepada kesadaran dari lembaga survei itu sendiri. Gitu kira-kira demikian. Sebagai penutup ya, kita tidak sedang menyalah-nyalahkan atau mencari siapa yang salah siapa yang benar, tetapi debat antara Mas Burhan, Bang Rocky, Saiful Mujani, kemudian dan begitu banyak orang yang terlibat di perdebatan tentang survei tipu-tipu ini, itu diharapkan semakin meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.